Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah memberikan kesempatan, kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan fardu, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah sholat Jum'ah kita di siang hari ini benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Namun pada kesempatan ini khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Hadirin yang berbahagia, takwa memanglah gampang diucapkan, namun untuk melaksanakan perlu kita menggunakan hati yang bersih, hati yang murni lillah karena Allah. Keimanan supaya tertanam di dalam hati, kita harus melakukan amal kebaikan, artinya budi pekerti. Karena berkaitan di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam sedunia. Kenapa disebut bulan yang sangat bersejarah? Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dilahirkannya manusia pilihan, manusia yang sangat baik akhlaknya, manusia yang sangat sopan santun terhadap sesama manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Maka dari itu di bulan ini umat Islam seluruh dunia telah banyak melaksanakan peringatan-peringatan Maulid Nabi. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena kita sangatlah bersyukur, sangat beruntung bagi umat manusia yang menjadi khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, tentunya dunia ini tidak akan tercipta. Tentunya Allah tidak akan menciptakan planet-planet dan makhluk-makhluk lainnya. Maka dari itu Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya bisa menuntun umat manusia yang ada di dunia ini, supaya menjadi umat manusia yang apa? Yang bagus akhlaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku dilahirkan di permukaan bumi ini, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita renungkan bersama-sama, kita introspeksi diri, di mana kekurangan kita, di mana juga kesalahan kita. Tentunya yang tahu diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa menilai dari lahirnya, tetapi hati belum tentu orang itu tahu. Hanyalah kita yang tahu lahir dan batinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bisa menjadi manusia yang berakhlak? Sebagaimana yang Rasulullah katakan, "Inna min akmalil mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli." Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kenapa paling baik akhlaknya? Seperti apa? Wa altafuhum bi ahli. Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, tentunya kita harus tahu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Apa tanggung jawab kita selaku pemimpin rumah tangga? Yaitu kita harus bisa menyenangkan istri dan anak-anak kita. Itu secara lahiriah tentang yaitu ekonomi. Kemudian yang paling penting adalah kita mendidik keluarga kita untuk mendalami ilmu agama. Kalau agama kita tanamkan kepada istri dan anak-anak kita, selamatlah keluarga kita. Insya Allah bisa memberikan contoh terhadap keluarga. Setelah bisa memberikan contoh terhadap keluarganya, tentu kita akan bisa memberikan contoh kepada masyarakat dan sekitarnya. Namun di zaman sekarang ini banyak yang kebalik. Kenapa? Mimpin keluarga tidak bisa, tapi kepengen mimpin masyarakat. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Kenapa seperti itu? Karena pengen dipuji oleh orang lain. Kalau kita mempunyai hati yang pengen dipuji orang lain, itulah ciri-ciri orang yang tidak punya akhlak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, akhlak ini hanyalah yang tahu diri kita. Supaya kita mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, hanya Allah yang menilai kebaikan kita. Jangan memperdulikan orang lain ngomong apa itu, terserah. Yang terpenting diri kita perbaiki. Jangan sampai mengganggu tetangga, jangan mengganggu orang lain. Itulah orang yang beriman kepada Allah. Ibadah lillah karena Allah. Insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah memberikan contoh terhadap umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka dari itu Bapak, para jamaah, contohlah kepada Rasul. Rasul ini sangat baik, tidak pernah memilah-milah, tidak pernah memilih-milih itu kaya itu miskin. Semuanya dibuat baik. Itulah Rasul. Apapun agamanya, Rasulullah menghargai. Kita nggak pernah mencela agama lain. Rasulullah tak pernah menghina orang lain. Mari kita ikuti ajaran Rasul ini. Insya Allah kalau kita benar-benar mengikuti, kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia,
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.